Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku yang Yesus kasih dimanapun saudara berada. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat kasih karunia-Nya. Kita boleh menikmati berkat Tuhan pada saat ini melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Untuk itu, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pencipta dan penebus kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman. Biarlah melalui urapan Roh Kudus, kami boleh memahami dan kami mengerti apa yang tertulis yang Kau berikan kepada kami saat ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah petunjuk hidup sehat dari Sang Pemilik hidup. Saudara-saudara yang diberkati, bagaimana Allah yang telah menciptakan kita memberikan satu petunjuk yang terbaik untuk kita ikuti kalau kita ingin memiliki kehidupan yang sehat. Banyak orang yang selalu mengupdate, mencari cara bagaimana supaya tetap bertahan hidup dengan prima dan umur panjang. Namun mereka terkadang lupa untuk bertanya pada pencipta kita, yaitu Allah. Ada banyak orang yang rindu untuk hidup panjang umur. Namun saudara-saudara yang Yesus kasih, kabar baiknya adalah ada resep hidup sehat yang dicatat di dalam Alkitab. Setiap produsen mobil pasti memberikan buku petunjuk perawatan di laci atau dashboard mobil tersebut. Sebab mereka tahu apa yang terbaik bagi hasil ciptaan mereka. Tuhan yang menciptakan tubuh kita juga punya buku petunjuk perawatan. Namanya adalah Alkitab. Mengabaikan buku petunjuk dari Tuhan menyebabkan timbulnya penyakit, pikiran-pikiran yang salah, dan hidup yang hancur. Mematuhi petunjuk Tuhan akan menyembuhkan dan memberi hidup yang berkelimpahan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, Allah sebagai pencipta manusia, Allah sudah menyediakan segala sesuatu, barulah Allah menciptakan manusia. Apa makanan pertama manusia yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa? Firman Tuhan dicatat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makanan. Saudara yang Yesus kasih, bagaimana Allah mengetahui yang terbaik bagi tubuh kita? Bagaimana Allah menyiapkan makanan yang terbaik untuk manusia? Itulah sebabnya Tuhan memberikan makanan bagi manusia pertama yang Allah ciptakan. Mengapa Allah memberikan kacang-kacangan dan biji-bijian sebagai makanan Adam dan Hawa? Jawabannya adalah, saudara, karena Adam dan Hawa terbuat dari debu tanah,
Maka makanan yang bertumbuh dari tanahlah yang disediakan Allah bagi manusia. Pertama itu, Allah menyediakan makanan yang tepat bagi manusia. Yang pertama yang Allah ciptakan dari tangannya sendiri. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan Adam, Dia tahu makanan yang tepat. Dia tahu apa ya makanan yang terbaik, apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Seberapa pentingkah kesehatan fisik kita bagi Tuhan? 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bagaimana kita mau menyembah Allah kalau kesehatan kita terganggu? Itulah sebabnya resep atau makanan yang terbaik haruslah kita sebagai makanan konsumsi kita, agar kita dapat menyembah Allah dengan tubuh yang sehat. Sebuah kalimat dalam bahasa Latin, mens sana in corpore sano, yang artinya adalah dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya saudara-saudara, kalau kita tidak menjaga kesehatan kita dengan makanan yang sehat dan petunjuk yang Tuhan sudah berikan, maka mustahil kita untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya Tuhan memberikan makanan yang tepat untuk kita, supaya kita dapat menyampaikan kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih. Rasul Paulus menegaskan kepada kita, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya tubuh membutuhkan makanan yang tepat. Tubuh membutuhkan makanan yang terbaik supaya kita dapat mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Inilah makanan setelah Adam dan Hawa tidak menurut apa yang Tuhan berikan. Mereka jatuh di dalam dosa. Tuhan menambahkan sayur-sayuran di dalam menu makanan mereka. Kapan Allah memberi izin kepada manusia untuk memakan daging? Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan dunia ini dilanda oleh air bah, maka tumbuh-tumbuhan hijau telah musnah oleh karena air bah. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan untuk memakan daging. Tapi ada kriteria daging yang bisa dimakan oleh manusia. Ketika Tuhan mengizinkan daging ditambahkan ke dalam makanan manusia setelah air bah, tidak semua daging boleh dimakan. Ada syarat yang diberikan oleh Allah kepada Nuh dan keluarganya, yaitu hewan yang halal. Pertanyaannya adalah, jenis daging seperti apa yang halal yang boleh dimakan? Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 3. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, beginilah, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, bolehlah
kamu makan. Ada syarat yang diberikan Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu daging yang berkuku belah dan memamah biang. Itulah yang halal, yang boleh dimakan oleh bangsa Israel dan kita pada saat ini. Binatang jenis apa saja yang berkuku belah dan bermamah biang? Binatang berkaki 4 yang halal, kukunya bersela 2, yaitu yang bersela panjang dan memamah biang. Saudara-saudara bisa lihat di slide. Ada binatang yang bisa dimakan, yaitu domba, kambing, kemudian sapi. Itulah yang halal, yang boleh dimakan oleh manusia. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biang atau dari yang berkuku belah. Dicatat di dalam Imamat 11 ayat 8 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Unta, karena memang memamah biang tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kelinci, karena memang memamah biang tetapi tidak berkuku belah, haram itu juga bagimu. Pelandu, memang memamah biang tetapi tidak berkuku belah, haram itu juga bagimu. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, bagaimana Allah memberikan makanan untuk kita makan, supaya tubuh kita sehat dan kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada jenis-jenis binatang laut yang boleh kita makan, yaitu yang bersirip dan yang bersisik. Itulah yang dapat kita konsumsi untuk kita makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sumur, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk yang hidup di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu, saudara-saudara yang Yesus berkati. Inilah yang tidak boleh kita makan. Saudara bisa lihat di slide. Binatang-binatang yang tidak boleh kita konsumsi atau kita makan, karena itu haram bagi kita. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, burung puyuh, kemudian ayam dan merpati, jenis-jenis unggas yang Tuhan izinkan untuk kita makan. Tetapi bukankah hukum haram halal dimulai di Sinai? Bukankah itu hanya untuk orang Yahudi saja? Bukankah itu sudah berakhir di kayu salib? Alkitab memberi cukup bukti bahwa ada hewan halal dan haram sejak penciptaan. Nabi Nuh hidup jauh sebelum Nabi Yakub, nenek moyang bangsa Israel Yahudi. Tetapi Nabi Nuh tahu soal haram dan halal. Wahyu 18 ayat 2 menunjukkan bahwa beberapa jenis burung tetap disebut haram atau najis sampai akhir zaman. Kebiasaan pola hidup dan pola makan yang salah. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan dunia. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka memasukkan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Karena persungutan oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan mengirimkan burung untuk bisa dimakan oleh bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, apa yang Alkitab katakan tentang minuman yang memabukkan? Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal memberikan dengan jelas, saudara-saudara, bahwa minuman yang memabukkan adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan.
Sebagai umat Tuhan, kita harus menjauhkan minuman yang memabukkan dari kehidupan kita. Celakalah orang yang suka pada minuman memabukkan. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedangkan badannya dihangatkan oleh anggur. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah tinggal. Bagaimana kita menghargai? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, bukan saja Dia menciptakan, Allah menciptakan manusia, bukan saja Dia memberikan makanan yang terbaik bagi manusia, tetapi ketika manusia tidak menurut dan hidup oleh keinginannya sendiri, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah memberikan nyawanya untuk menebus kita. Itulah sebabnya sebagai milik Tuhan yang telah ditebus, marilah kita menjaga tubuh kita untuk mempersembahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan rokok? Rokok sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Bukan hanya perokok aktif, tapi juga bagi perokok pasif. Saudara-saudara, di dalam satu batang rokok terkandung 12 zat bahan kimia yang berbahaya. Saudara, Yesus mau supaya saudara menghindari hal-hal yang dapat mencemarkan tubuh kita. Itulah sebabnya hiduplah di dalam penurutan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, Yesus mau menerima kita ketika kita menguduskan diri kita dengan memasukkan hal-hal atau makanan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan, agar kita dapat diterima oleh Tuhan. Jika kita mengaku pengikut Kristus, seharusnya kita mengikuti teladan Yesus. Seharusnya kita meniru apa yang Yesus lakukan waktu di dunia ini. Yesus adalah teladan kita. Setiap apa yang kita lakukan dan perbuat, haruslah memuliakan Dia. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, jika saudara mengaku pengikut Kristus, jika saudara menyadari bahwa Yesus telah membayar kita dengan harga yang lunas dengan darahnya, yang pertama, ikutilah teladan yang sudah Yesus teladankan selama Dia di dunia. Meniru apa yang Yesus lakukan waktu Yesus ada di dunia. Dan kita menjadi contoh atau role model yang orang lain dapat lihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Allah berfirman dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, Yesus menegaskan, jika kita makan, jika kita minum, atau melakukan apa saja, lakukanlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada mereka yang mengikuti semua instruksi kesehatannya. Keluaran 15 ayat 26 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka
Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan. Janji pasti yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Maka janji itu akan diberikan kepada mereka, yaitu Tuhan akan menyembuhkan kau. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih. Yesus telah memberikan makanan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan petunjuk di dalam Alkitab untuk kita dapat melihat apa makanan yang terbaik bagi kehidupan kita. Apa makanan yang tepat untuk tubuh kita. Jadilah penurut yang selalu mendengarkan suara Tuhan. Yang mau mengikuti kehendak Tuhan, bukan keinginan hawa nafsu kita. Tuhan menginginkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan? Kalau kita tidak mengikuti resep hidup sehat yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana supaya kita menjaga tubuh kita tetap sehat? Bagaimana kita menjaga tubuh kita tetap prima untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Supaya kita dapat menjadi contoh dari orang lain. Dan supaya kita memiliki satu standar kehidupan yang Tuhan mau kita hidupi. Kesimpulan dari pelajaran kita pada saat ini adalah kebutuhan yang terbaik untuk manusia sudah Tuhan sediakan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, Tuhan sudah menyiapkan makanan yang tepat dan terbaik ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan mau supaya kita hidup menurut untuk mengikuti setiap petunjuk yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan yang menciptakan kita sehingga Tuhan memberi makanan yang tepat bagi kebutuhan tubuh manusia. Kita diciptakan dari tangan Allah sendiri. Kita dibentuk oleh Allah sendiri. Itulah sebabnya Tuhan tahu kebutuhan tubuh kita. Tuhan tahu makanan yang tepat bagi tubuh kita. Dan Tuhan mau supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Semua pemberian atau aturan Tuhan itu yang sangat terbaik bagi manusia. Saudara-saudara, aturan yang Tuhan berikan adalah aturan yang baik. Setiap aturan yang Tuhan buat untuk kebaikan manusia. Setiap aturan yang Tuhan berikan supaya manusia dapat mengikutinya dengan petunjuk-petunjuk yang Tuhan sudah berikan. Tinggal bagaimana kita mau merespon panggilan itu. Kita sebagai pengikut Kristus harus mengikuti teladan atau gaya hidup Yesus. Yesus telah memberikan contoh kepada kita. Yesus telah memberikan teladan bagi kita.
Yesus mau supaya kita meneladaninya. Yesus mau supaya kita mengikuti teladan atau gaya hidupnya. Karena dia adalah Allah yang telah menciptakan dan menebus kita. Yesus mau supaya kita hidup dalam penurutan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dimanapun saja saudara berada, maukah saudara berkomitmen dengan Tuhan? Maukah saudara berjanji kepada Tuhan untuk merubah pola hidup makan saudara? Untuk merubah gaya hidup saudara? Mau kembali pada standar hidup kekristenan dalam pola makan yang sehat? Rindukah saudara? Jika saudara mengaku rindu untuk memiliki gaya hidup yang sehat. Karena hidup sehat adalah benar, bagian dari kebenaran Alkitab. Maukah Anda berjanji untuk menuruti semua perintahnya dan menjauhi semua larangan? Hidup sehat adalah benar, bagian dari kebenaran. Maukah saudara berjanji? Maukah saya dan saudara berjanji untuk hidup menurut semua perintahnya dan menjauhi semua larangan? Pilihan Tuhan selalu berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah mengintervensi akan kehidupan saudara dan saya. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara memilih yang terbaik. Tuhan mau supaya kita mengikuti akan segala petunjuknya dan menjauh semua larangannya. Hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Banyak resep hidup sehat yang Tuhan sudah berikan di dalam Alkitab. Ketika saudara benar-benar berkomitmen dan mau memiliki prinsip hidup sehat di dalam Kristus, kembalilah dan lihatlah bagaimana Allah memberikan resep hidup sehat untuk saya dan saudara. Bagaimana Allah mau supaya kita hidup sehat di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita memberikan satu dampak yang terbaik untuk orang lain. Bagaimana kita mau melayani Tuhan kalau kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Saudara-saudara, amanat agung yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Yesus mau kita menjadi sarana Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain. Dan Yesus mau supaya orang lain juga mendengar dan menerima panggilan rahmat Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menjadi sarana keselamatan juga bagi orang lain. Sehingga kabar keselamatan ini bukan hanya saudara dan saya yang terima, tetapi banyak orang yang dapat menerima kasih dan rahmat Tuhan. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, biarlah melalui komitmen yang kita buat pada saat hidup dalam penurutan kepada Tuhan, mau menjauhi larangan-larangan yang Tuhan berikan, dan menjadikan pola hidup sehat bagian dari kebenaran, bagian dari Alkitab, maka janji Tuhan pasti Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit dan Dia akan menyembuhkan kita dari segala
yang jahat, saudara-saudara. Kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini dapat merubah kita, memperbaharui iman kita dengan Tuhan, memperbaharui gaya hidup kita untuk selalu hidup di dalam penurutan kepada Tuhan melalui mengkonsumsi makanan yang sehat dan menjauhi apa yang Tuhan larangkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami diberkati oleh-Mu pada saat ini melalui pekabaran firman Tuhan. Allah telah memberikan petunjuk atau resep hidup sehat di dalam Alkitab. Makanan yang tepat, makanan yang terbaik bagi tubuh kami. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, kami mau berkomitmen kepada-Mu Tuhan, untuk mencintai Tuhan dan hidup dalam penurutan dengan menjaga tubuh kami dengan memakan makanan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami makan. Biarlah senantiasa Tuhan, kami selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Ketika ada godaan cobaan datang melalui selera kami, Tuhan tolong sadarkan kami. Tuhan tolong ingatkan kami kembali bahwa tubuh kami adalah bait suci Tuhan. Bahwa tubuh kami telah dibayar dengan darah Kristus. Dan melalui tubuh ini kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Allah mendengar permohonan dan jawaban doa kami. Karena kami berdoa serta memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, manusia. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah di sorga. Amin.